Iya. Bertani adalah perjuangan, terjebakku dalam kemuliaan, melatih penuh kesabaran, karena ini perintah Tuhan. Aku mau jadi petani, aku bangga jadi petani, karena aku cinta Indonesia. Indonesiaku jaya sentosa. Kita lebih baik Aku mau jadi petani, walaupun Bapak Ibu saya mau katakan aku bangga jadi yang sebenarnya petani, tidak mungkin. karena aku Kenapa tidak cinta mungkin? Karena kita masih Indonesia. hidup punya tetangga. Indonesiaku Paham jaya maksud saya? sentosa. Kalau saya buat yang full organik, saya katakan jujur ya, saya ngambil lokasi itu di tengah hutan. Jadi kayak kebun-kebun kita yang saya gunakan full organik untuk melayani yang tertentu ya, itu jangkauan dari kampung terakhir aja minimal 2 kilo. Sumber air harus sumber air dari atas langsung ke kita baru ke warga. Aku bangga Jadi tidak ada kontaminasi sama sekali. Terus yang kedua, tidak ada petani di sekeliling kita, isinya hutan semua. Indonesiaku Bahagia jaya nggak begitu? sentosa. Tidak bahagia. Resikonya banyak, babi hutan, musa, monyet, waduh, minta ampun itu. Karena kita bertani di tengah hutan, jadi semua ada resiko. Tapi kalau mau full organik, itu syaratnya kawasan. Seandainya satu desa komitmen sama-sama satu kawasan untuk buat full organik bisa. Karena itu saya menyarankan satu, Bapak Ibu, nggak usah mikir sertifikat organik, karena impossible. Irigasinya kan dari tetangga. Nah, kecuali kayak yang tadi saya bilang, di tengah gunung, di tengah hutan, sumber airnya langsung ke kita. Sumber air saya keren, Bapak Ibu, satu sungai. Satu sungai memang. Ya sungai itu, karena langsung dari puncak gunung. Dan kita di sana. Nah, di mana kita bisa buat ini? Di tempat-tempat yang tersembunyi, di tempat-tempat yang terlindung. Karena itu saya minta tolong, kalau mau secara prinsip langsung full organik, gampang, buatlah sawah palsu. Pasti langsung organik, betul atau tidak kira-kira? Nah, itulah alasannya. Bisa diterima? Oke. Mari ya. Ya. Betul. Iya. Ini pohon, semua pohon bisa. Ini ya. Enggak masalah. Kan tetap buah kan? Ya sudah. Begini. Bapak Ibu, kalau tanah kita berbatu, saya kasih contoh deh, tidak usah jauh-jauh. Punya saya di Banyuwangi. Yang lahan kita di Banyuwangi itu tanahnya tidak ada. Isinya apa? Batu semuanya. Caranya bagaimana? Batu ketemu batu, tanah ketemu tanah. Tahu caranya? Seandainya saya punya batu begini, batu saya kumpulkan, nanti ada tanah sedikit kita isi. Saya ngisi tanah untuk tanah 1 hektar itu butuh 3 tahun, Bapak Ibu. Dari mana tanahnya? Saya tunjukkan. Ini hutan. Saya punya prinsip tidak mau motong pohon, Bapak Ibu. Jadi tempat wisata kami itu isinya hutan, ya hutan. Pohon tidak saya potong sama sekali. Kolam renang itu bentuknya tidak lurus, ngikuti pohon yang ada. Bentuknya ya bulat-bulat begitu. Katanya orang, wah ini seninya tinggi, padahal cuma dari pohon itu. Terus yang kedua, daun yang jatuh tidak boleh dibakar. Daun yang jatuh saya kumpulkan, batu ketemu batu saya kasih daun. 3 tahun jadinya pupuk. Akhirnya sekarang subur sekali, padahal tanahnya itu cuma tidak sampai 5 cm. Kemana akarnya mencari makanan? Ke tengah-tengah batu, ke akar celah-celah batu. Dan di celah-celah batu sumbernya mineral. Dan kelebihannya, karena ini mineral, tanaman yang dihasilkan mungkin kerdil, tapi rasanya beda. Air kelapa itu kayak Sprite, Bapak Ibu. Tahu ya? Pernah minum nggak air kelapa yang rasa Sprite airnya?
Itu hidup di mana? Di tanah kering dan berbatu-batu. Kopi pun pasti jaminan kualitas tinggi. Pak, jangan kecewa dengan tanamannya. Rasakan dulu, setelah tahu bedanya baru omongkan. Foto di situ, apalagi zaman sekarang zamannya sosial media, Bapak Ibu. Upload di situ. Ini kopi mahal. Kenapa mahal? Hidupnya di atas batu. Saya kasih tunjuk. Saya pernah makan kacang selama hidup saya, Bapak Ibu, hanya sekali itu makan paling enak. Kalau Bapak Ibu di Kupang itu depan Bandara Kupang ada satu pulau. Pulau apa namanya, saya ini lupa terus namanya. Pulau Semau. Pulau Semau. Di Pulau Semau itu isinya cuma satu, karang dan karang. Karang dan karang, Pak. Tanahnya enggak ada sedikit sekali. Di situ terkenal pulau mistis. Kalau beli sapi di sana cukup bawa tamparnya, Bapak Ibu. Nanti sapinya sampai di rumah kita sendiri. Katanya. Saya tidak pernah beli sapi. Tapi yang saya makan di sana kacangnya. Saya belajar di sana cara tanam kacang. Orang Semau, orang primitif. Ini tebing. Ini laut. Tanam kacangnya itu di batu karang ini. Modalnya cuma satu genggam tanah. Piuk, piuk, piuk gitu. Kacangnya ini keluar semua. Buahnya itu bukan di tanah loh ya. Buahnya keluar semua loh. Tergantung. Setelah saya tahu ini orang ini ternyata ngikuti teknologi pertanian tercanggih. Namanya aeroponik, tanam di udara. Loh, itu butuh alat mahal. Sprayer itu semprot terus menerus ini. Setiap datu berapa detik lah, 10 detik semprot ces, 10 detik semprot ces. Dan ini hebat, yang nyemprot ini air laut. Uapnya pers, pers. Hasilnya apa? Kacangnya sudah asin, gurih, karena disiram dengan air laut. Kacangnya kecil-kecil Bapak Ibu, tapi enaknya minta ampun. Gurih, enak. Ketika direbus, manis, asinnya mantap. Ini kurang atau lebih daerahnya? Kurang. Tapi hasilnya, kacangnya bisa 50.000 tahun 2003 loh. Sekilo. Kenapa bisa mahal? Karena tidak ada tempat yang lain yang bisa seperti ini. Kalau sekarang sudah canggih, tolong adopsi ilmu ini. Berarti besok tinggal cari air laut, semprot pakai aku. Sudah selesai ya? Mana lagi pertanyaan yang baru tadi? Sudah dikasih banyak lagi enggak tadi? Saya itu kalau pelatihan gini ini kayak ujian disertasi Bapak Ibu. Saya kuliahnya S1, tapi ujiannya ini tidak tahu tebakan kemana, tidak bisa ditebak ini. Mau semua Bapak Ibu tanyakan. Perbedaan pakan ayam pedaging dan ayam petelur. Ini perbedaan pakannya atau yang tadi? Atau perbedaan ayamnya? Pakannya. Ayam pedaging dan ayam petelur. Bukan ayam kampung pedaging, petelur dengan ayam petelur gitu tadi. Harusnya kalau saya tangkap begitu tadi ya. Jadi ayam ras dengan ayam kampung petelur. Gitu. Apa bedanya kan gitu kan? Maksudnya ayam kampung. Iya. Tadi kalau tidak kita bikin. Iya. Adanya itu ayam pedaging sama ayam petelur. Oke. Kalau ayam kampung itu masuknya kemana gitu? Baik. Ayam kampung itu ada dua. Betul ya. Kampung pembesaran sama kampung indukan. Kalau indukan Bapak Ibu kasih makan dengan ayam pedaging, saya jamin 100%. Nggak telur. Kenapa nggak telur? Terlalu gemuk. Banyak orang komplain ke saya, Pak, setelah ayam saya kasih liruta, limbah rumah tangga, nggak ada yang telur. Terus coba Bu dipegang ayamnya, gemuk-gemuk. Ya suruh diet ayamnya. Kalau ayam petelur Bapak Ibu, makanannya tadi ada dua ya, yang utama. Yang pertama itu gabah, betul ya, tahu gabah ya? Sama aja, diapakan?
dikecambahkan. Kenapa gabah dan jagung harus dikecambahkan? Bukan proteinnya, hormon telurnya tinggi, vitamin E-nya tinggi. Sehingga apa? Vitamin E itu berpengaruh terhadap produksi telur. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ini tidak boleh terlalu banyak, makanya karena itu harus dikasih sola. Ini banding ini, 50 banding 50. Supaya apa? Ayamnya tetap ramping, sispek. Kalau ayamnya gemuk, macet. Paham maksud saya ya? Kalau orang Jawa bilang majer. Tahu istilah majer ya? Nah ini. Sapi, kambing, betina, ayam tidak boleh gemuk. Kalau gemuk tidak bisa produksi anak. Nah, kalau seandainya Bapak Ibu gunakan ayam petelur, dikasih makan itu apakah bisa? Bisa. Ada jeleknya? Ada. Jeleknya apa? Telurnya lebih kecil. Sekalian tadi yang tanya dengan albumin tadi ya saya dengar ya. Kalau untuk meningkatkan albumin itu dibuat di apanya sih? Albumin itu kan nutrisi hati. Dari bahan makanan, dari bahan yang kita berikan ke situ, apa yang menyebabkan albuminnya tinggi? Kuteja. Kuteja dari bagian apanya? Temulawak. Kalau mau ciptakan albumin tinggi sekali, gampang. Berarti apanya yang ditinggikan? Temulawaknya. Resikonya apa? Ayamnya makannya banyak. Tolong kalau makan banyak jangan dikasih karbohidrat. Nah, kasih protein tinggi. Proteinnya dari apa? Dari asola boleh, dari jagung juga boleh. Nah, supaya apa? Kualitas telurnya semakin berkualitas. Albumin itu di mana sih Bapak Ibu? Di selaput tadi itu, albumin. Nah, terus kalau nyetak ayam petelur jadi albumin bisa? Bisa. Saya kalau cuma mengandalkan ayam kampung Bapak Ibu, konsumen saya teriak. Bukan kecil Pak, jumlahnya kurang. Saya pakai ayam merah untuk cetak albumin. Jadi bahannya memang saya kasih nutrisi dari ikan gabus. Tahu ikan gabus? Ikan gabus ditambah dengan kuteja, ditambah beberapa nutrisi yang saya buat dari asam amino. Dari tahu jeroan ikan tuna? Tahu ikan tuna enggak? Cari jeroan ikan tuna, itu ngandung omega 3, omega 7 dan omega 9. Dulu Bapak Ibu orang bertahun-tahun percaya minyak ikan itu banyak mengandung omega, betul enggak? Minyak ikan apa namanya? Minyak ikan hiu kan? Betul kan? Ternyata setelah 10-20 tahun orang minum minyak ikan hiu, baru dibuktikan minyak ikan hiu tidak mengandung omega. Yang mengandung omega cuman ternyata ususnya. Karena makanannya alga. Nah dari sanalah sekarang saya tanya, Bapak Ibu kita ini butuh asam amino. Asam amino itu dari alga-alga tadi. Dan kalau mau buat omega, telur ayam yang omega, itu berarti butuh asam amino tinggi. Mau cari di mana asam amino yang dari laut? Namanya dipsi asam amino. Tidak ada. Yang ada adalah carilah ikan yang hidupnya di laut, dalam, yang bisa ditangkap. Namanya ikan tuna. Kalau dapat jeroan ikan tuna, tolong dibuat nutrisi. Nutrisinya untuk unggas, sehingga telurnya bisa mengandung